Bau yang dihasilkan dari kandang adalah salah satu dari sekian banyak faktor yang harus diperhatikan para peternak, terutama cara ternak bebek petelur modern. Bau yang tak sedap tidak hanya mengganggu kenyamanan para pekerja dan lingkungan di sekitar area peternakan, akan tetapi bau yang dihasilkan dari kandang bebek juga akan berpengaruh pada pertumbuhan dan kesehatan bebek. Kandang yang bau dan kotor bisa membuat bebek tidak nyaman dan mengganggu perkembangan bebek, yang tentunya juga membuat peternak merugi karena harus menambah biaya untuk memenuhi gizi bebek agar bisa cepat panen. Pakan bebek pabrikan yang ada sekarang ini umumnya mengandung protein dengan kadar bervariasi dari mulai 17% hingga 39%. Dan inilah yang berpengaruh besar pada bau kotoran bebek. Pencernaan unggas seperti bebek tidak dapat mencerna protein dengan sempurna dan akhirnya menyebabkan kotoran bebek menjadi bau. Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi cara beternak bebek dengan kandang modern anti bau. Di Indonesia ada beberapa tipe kandang dan sistem kandang yang dipakai, dari kandang sederhana sampai kandang modern. Contoh kandang sederhana dengan sistem kandang kering jenis kandang postel. Kandang jenis ini mudah sekali tergenang air atau becek, sehingga kandang menjadi lebih berbau dan mudah menularkan penyakit. Kandang yang becek pun menyebabkan kualitas telur yang dihasilkan menjadi kotor dan memiliki masa simpan yang lebih pendek dibandingkan dengan telur yang bersih. Peternak bebek biasa menambahkan sekam padi pada lantai kandang yang becek. Tentu saja penambahan sekam hanya efektif jika luas lantai yang tergenang hanya sedikit, dan persediaan sekam cukup tersedia. Penambahan sekam juga cukup merepotkan peternak, bila lantai kandang becek akibat aktivitas bebek minum di dalam kandang saat malam hari. Bila tidak segera diganti sekam yang basah dapat menyebabkan datangnya bibit penyakit pada bebek. Jika Anda baru ingin memulai usaha ternak bebek petelur atau ternak bebek pedaging, sebaiknya hindari jenis kandang postel. Anda bisa memilih jenis kandang kering full intensif, jenis kandang panggung, jenis kandang baterai. Pemilihan jenis kandang ternak bebek petelur kering bisa Anda sesuaikan dengan luas lahan yang Anda miliki. Dari 3 jenis kandang modern anti bau yang saya rekomendasikan, bagi Anda yang ingin memulai usaha ternak bebek yaitu kandang jenis panggung dan kandang jenis baterai, karena 2 jenis kandang ini merupakan jenis kandang yang terbilang mudah untuk pengontrolan bau, pengontrolan kesehatan ternak yang kita pelihara, dan lebih mudah untuk membersihkan kotorannya. Walaupun 2 jenis kandang ini membutuhkan biaya yang cukup besar, tetapi dari 2 jenis kandang ini memiliki banyak kelebihan dan keuntungan yang kita peroleh. Tonton videonya. Lebih menguntungkan kandang baterai dibandingkan kandang kering full intensif? Linknya ada di deskripsi. Dalam beternak bebek petelur atau bebek pedaging, di dalam kandang tersebut bebek akan dipelihara secara intensif. Beberapa hal yang harus diperhatikan cara ternak bebek tanpa air yaitu 1. Memilih lokasi kandang. Mencari lokasi untuk mendirikan kandang sebaiknya jauh dari keramaian seperti mendirikan kandang di pinggir jalan raya. Karena kandang di pinggir jalan raya dapat menyebabkan bebek mudah stres sehingga bebek tidak mau untuk bertelur. Sebaiknya kandang bebek tidak terlalu dekat dengan pemukiman, karena pada umumnya kandang bebek akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Saat membangun kandang sebaiknya kandang menghadap ke arah barat atau ke timur. Kandang yang menghadap ke barat atau sebaliknya, tujuannya agar sinar matahari bisa masuk ke dalam kandang sehingga kotoran bebek lebih cepat kering. 2. Bahan dan prasarana kandang. Untuk pembuatan kandang intensif bisa menggunakan bahan yang murah namun kuat, salah satunya yaitu bahan dari bambu. Bambu dapat digunakan untuk kerangka bangunan, pagar dan lantai kandang. Salah satu peralatan yang harus ada di dalam kandang yaitu tempat pakan dan tempat minum. Apabila tujuan ternak bebek petelur untuk telur konsumsi dan bebek pedaging, tidak perlu dibuatkan kolam. 3. Kandang yang ideal. Hal ini meliputi arah kandang dan luas kandang, sehingga sesuai dengan jumlah yang akan diternakkan. Karena bebek tidak boleh terlalu sempit. Bebek merupakan hewan ternak yang mudah kaget dan ketakutan. Karena bebek-bebek akan saling bertabrakan atau berhimpitan. Selain itu, kandang yang terlalu sempit akan mempercepat lantai menjadi becek dan dapat mengganggu kesehatan bebek. Sebaliknya,
Jika kandang terlalu luas, gerak bebek terlalu bebas. 4. Jenis pakan bebek. Jenis pakan yang digunakan sebaiknya menggunakan bahan pakan yang berkualitas dan jangan memberikan pakan yang sudah berjamur. Jangan memberikan pakan yang mengandung protein yang terlalu tinggi. Karena pencernaan unggas seperti bebek tidak dapat mencerna protein dengan sempurna dan akhirnya menyebabkan kotoran bebek menjadi bau. Sebaiknya berikan pakan yang sudah difermentasi untuk mengurangi bau kandang. Karena pakan fermentasi lebih mudah dicerna oleh bebek. Tonton videonya, cara membuat pakan fermentasi untuk pakan bebek, linknya ada di deskripsi. 5. Pemberian probiotik. Pemberian probiotik ke bebek akan memperbaiki pencernaan bebek dan memperbaiki ransum pakan bebek. Pemberian probiotik setiap hari akan mengurangi bau pada kotoran bebek. Anda bisa membuat jamu-jamuan untuk kesehatan bebek dan mengurangi bau kandang yang dicampurkan pada air minum. Bahan-bahannya yaitu temulawak, jahe, temu ireng, kunyit, brotowali, gula aren, molase atau tetes tebu, air kelapa dan probiotik. Bahan-bahan tersebut dihaluskan kemudian difermentasi selama 14 hari. Anda bisa menggunakan probiotik EM4 dan Yakult. Dari penjelasan di atas maka bisa saya simpulkan bahwa semua jenis kandang pasti menghasilkan bau yang tidak sedap. Tetapi ada jenis kandang yang mudah dikontrol dan ada jenis kandang yang sulit dikontrol. Bau yang ditimbulkan dari kandang bebek berasal dari pakan. Pakan merupakan penyumbang besar yang menyebabkan bau kandang yang tidak sedap. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi Anda yang ingin memulai usaha ternak bebek. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Dan jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.